Ternyata benar, Nando sekarang jadi dua. Dan ternyata ada satu orang yang memang sengaja menyamar menjadi Nando. Dan itu adalah suruhan dari Aryo agar membuat Saleha merasa keraguan atas suaminya. Apakah usaha Aryo kali ini akan berhasil untuk mengelabui Saleha? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Senin 25 November 2024. Duh, bener-bener deh ya, alur cerita sinetron Saleha sekarang kalau menurut Mimin sih agak amburadul ya guys ya. Karena memang ya seperti biasa, kalau SJ memang selalu saja membuat alur ceritanya sangat amat tidak masuk akal. Kemudian ya, yang biasanya hanya ada satu karakter sekarang jadi malah satu orang menjadi dua karakter. Dan nyatanya itu yang dilakukan terhadap Nando nih sekarang. Kalian ingat gak sih ini semua tuh ya terjadi juga di sinetron Saleha. Bukan di sinetron Saleha, di sinetron Bidadari Surga, kemudian di sinetron Tertawan Hati. Kalian ingat gak sih kalau alur ceritanya dibuat seperti ini tuh dan membuat semua orang tuh jadi muak sebenarnya dengan alur cerita yang dipaksakan. Ya mungkin memang alur ceritanya memang harus dipanjangin karena kan sinetron Saleha sebelumnya mendapatkan piala atau ya SCTV Award ya guys ya. Jadi mungkin ya ada kemungkinan lah kalau sinetron Saleha ini agak panjang alur ceritanya, kemudian agak panjang episodenya. Tapi ya kalau alur ceritanya seperti ini terus bikin kita tuh jadi kesel, kemudian ya kurang bermutu gitu ya sebenarnya ya kalau dilihat-lihat nih alur ceritanya sekarang, karena memang gak masuk akal banget gitu alur ceritanya kalau dibuat Nandonya jadi dua orang seperti ini. Walaupun memang itu hanya samaran aja, cuma ya kurang masuk akal aja. Kenapa sih harus kayak gini alur ceritanya, ya gak sih? Gimana menurut kalian? Dan memang sekarang memang alurnya atau plotnya memang ke Salehanya juga, karena memang Aryo ini berusaha untuk mengelabui Saleha. Jadi kan Saleha ini sekarang itu punya keraguan lah terhadap suaminya. Jadi dia berusaha gimana caranya untuk ya membuat suaminya ini dia percaya lagi. Karena setelah dia bertemu dengan suaminya itu ya banyak hal yang memang membuat Saleha itu tuh jadi ragu terhadap si Nando ini. Dan ternyata benar aja nih guys, di episode kali ini kita baru tahu kalau ternyata Nando ini memang sengaja dibuat penyabarannya oleh Aryo. Jadi Aryo mempekerjakan satu orang suruhan dia yang diperankan oleh Andika Andrew gitu ya kalau nggak salah nama artisnya. Dan dia disuruh menyamar sebagai Nando dan menjalani apapun perintah dan instruksi dari Aryo. Nah itulah yang dilakukan oleh Aryo sekarang. Jujur agak gila juga ya si Aryo ini ya. Terlalu obsesi sampai melakukan hal yang seperti ini. Ini tuh kayaknya bukan obsesi lagi deh, tapi dia ingin berusaha untuk menutupi kejahatan dia. Dan ya sekarang apa? Gunanya tuh buat apa? Hanya mempermainkan Saleha doang kan dan mempermainkan Nando. Emang sih dia berhasil mempermainkan Nando dan Saleha, tapi dia sadar gak sih kalau pada akhirnya kejahatan itu bakalan terbongkar juga? Kenapa harus memaksakan kehendak banget sih untuk selalu dekat sama Saleha? Padahal Saleha ini udah berkali-kali loh berusaha untuk ya menghindar dari Aryo. Dan jujur agak keselnya itu ya kenapa mereka ini harus deketan sih rumahnya? Kenapa harus tetanggaan sih? Kenapa Nando gak jual aja tuh rumah, kemudian ya pindah aja deh ke rumah yang lain lagi? Lagian kan mereka juga mampu lah untuk membeli rumah lagi, ya kan? Ya kayak yang dipaksakan banget gitu alur ceritanya tuh sekarang. Harus rumahnya deket-deket lah, kemudian satu rumah kalau bisa ada semua anggota keluarganya lah. Jadinya kita tuh kayak yang maksain banget gitu ngelihat alur dari cerita sinetron Saleha ini. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, Mimin pastinya harus mengulas sinetron ini sampai tamat. Walaupun kadang Mimin muak juga nih untuk nonton sinetronnya. Tapi ya itulah yang dinamakan sinetron Saleha ya guys ya. Garapan dari SC pasti bakalan selalu seperti itu. Jadi di episode kali ini ya memang
orang-orang terdekatnya Nando ini dibuat ya tidak percayalah dengan Nando. Mereka meragukan apakah yang mereka lihat itu beneran Nando atau enggak. Dan Saleha pun ternyata ya bertemu dengan sosok penyamar Nando ini, yang menyamar sebagai Nando ini yang diperankan oleh Andrew Andika. Dan Mimin nggak tahu nih siapa nih nama dari pemeran Nando yang palsu ini ya guys ya. Jadi kita lihat aja nih di episode hari ini, dan apakah dia sebenarnya adalah orang yang baik atau enggak. Nah, kita juga bakalan lihat di beberapa episode ke depan. Karena ya sepertinya alur ceritanya memang diplotkan lagi-lagi kepada Saleha dan Nando, dan ya khususnya terhadap hubungan atau pernikahan mereka. Karena memang kalau pernikahan mereka itu hancur ya tentu yang bahagia itu Aryo, Dita, dan Gania sekarang. Karena memang cuma mereka kan yang membenci Saleha dan Nando itu sekarang. Dan mau gak mau ya bakalan terus-terusan menyudutkan Saleha dan Nando. Pasti itu tuh bakalan semuanya terjadi. Dan di episode kali ini pun si Dita pastinya juga bakalan tahu nih kejahatan dari Aryo ini. Tapi Nando yang asli akhirnya mengetahui nih guys kalau ternyata Aryo selama ini ya berusaha untuk mencari tahu tentang Aryo. Dan Aryo ini ternyata tidak pergi ke luar kota seperti apa yang dikatakan oleh pekerjaannya atau satpam di rumahnya, yang mana kan sebelumnya Nando itu tuh pengen ketemu sama Aryo, tapi katanya orang-orang di rumah tersebut pergi ke Papua apa kemana gitu ya, lupa deh Mimin di episode kemarin nih nontonnya karena kurang fokus juga, karena emang udah capek juga ya guys ya, udah capek dengan alur cerita yang amburadul seperti ini, dan ya yang gak masuk akal karena tiba-tiba Nando bisa jadi ada dua orang, punya dua kepribadian. Jadi ya entah kenapa bikin kita tuh jadi kesel juga nontonnya. Dan ya ternyata selama ini si Aryo berusaha untuk ya memata-matai Saleha dan Nando. Dia juga berusaha untuk mencari tahu apa aja yang dilakukan oleh Saleha dan Nando, sehingga nanti dia dengan secara mudah dan gampangnya untuk ya mempertemukan orang yang menyamar sebagai Nando atau Nando palsu dengan Saleha. Jadi nanti Saleha bakalan dibuat bingung yang mana nih suami dia yang asli, yang mana suaminya yang benar. Dan ya setidaknya kan Saleha udah tahu nih mana suaminya yang asli dan benar, kalau yang asli dan yang palsu maksud Mimin ya. Karena kan memang Saleha bisa ngelihat dari tangannya, bekas lukanya. Kemudian ya sebagai seorang istri tentunya Saleha juga nggak bodoh ya. Masa sih dia nggak bisa membedakan mana suami yang benar dan mana suami yang palsu. Dan ya mudah-mudahan itu semua bakalan terbongkar. Dan ya kalau si Nando yang palsu ini sudah ketahuan busuknya seperti apa, nah mudah-mudahan nanti dia bisa memberikan kesaksian lah kepada pihak kepolisian tentang kejahatan yang memang dibuat oleh si Aryo ini, agar Aryo secepatnya bisa masuk penjara ya guys ya. Karena sekarang aja tuh dia gampang banget pergi kemana-mana dan ya mengelabui Saleha, padahal dia tuh udah jelas-jelas kan membuat si Nando ini celaka, membuat Nando menderita. Tapi nggak ada tuh kita ngelihat sedikit pun balasan dan karma yang dia dapatkan. Dan jujur ya itulah karakter dari sinetron SJI ini ya guys ya. Emang permasalahan di setiap minggu itu tuh banyak, bisa jadi 1-2 permasalahan nih setiap minggunya. Tapi kejahatan itu terbongkarnya juga lama. Bukan kejahatan itu terbongkarnya cepet, tapi orang-orang yang jahatnya ini lama banget untuk bisa masuk penjara. Kalian tahu kan, kalian ngeh kan gimana Bu Rianti masuk penjaranya kelamaan banget, kemudian Nadia, kemudian Ibu Siska, Ferdi, dan sampai sekarang nih. Yang bikin kita kesal itu adalah Dita dan Gania yang tak kunjung masuk penjara. Dan jujur ini tuh bikin kesal, bikin marah, dan bikin gak terima juga ya guys ya kalau alur ceritanya tuh dibuat seperti ini. Karena yang menderita tuh lagi-lagi Saleha dan Nando, terus aja mereka menderita. Dan kayak yang bikin kita tuh gak terima tuh ya, kenapa sih harus Saleha dan Nando terus yang dirujak ya. Harusnya nih
Kalau menurut Mimin ya, harusnya alur ceritanya memang dibuat ya sebagus mungkin lah, dan ya masuk akal mungkin. Kenapa tiba-tiba harus ada orang yang mirip dengan Nando seperti ini? Emang sih alur ceritanya dibuat ya seolah bikin Saleha itu bingung, tapi kayaknya ada deh alur cerita yang lebih bisa masuk akal lagi. Kalau menurut Mimin sih seperti itu, tapi kita juga nggak bisa nyalahin ya guys ya. Kita nggak bisa menyalahkan penulisnya juga, karena pastinya menulis alur cerita itu nggak semudah yang kita bayangkan. Dan ya kalau memang alur ceritanya akan bagus ya syukur banget. Tapi ya kalau ternyata memang ada alur ceritanya yang nggak masuk akal, ya mungkin itu tuh udah bikin penulisnya tuh udah mumet juga, kebingungan mau nyari problem apa lagi nih di sinetronnya. Karena kan udah banyak sekali ya kalau dipikir-pikir alur cerita yang bikin semua orang tuh jadi kesel, kemudian ya pokoknya bercampur aduk lah apa yang dirasakan oleh orang nonton sinetron Saleha ini. Dari yang alur ceritanya masuk akal, kemudian langsung pindah menjadi alur yang gak masuk akal, kayak gitu aja kan. Terus kemudian yang awalnya kita bisa bahagia melihat kebersamaan Nando dan Saleha, tiba-tiba ada lagi permasalahan mereka setelah mereka malah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa itu dari pernikahan. Jadi ya Saleha dan Nando ini benar-benar selalu dibikin punya problem dalam hidup mereka, sampai nanti pada akhirnya mereka akan merasakan kebahagiaan yang kekal setelah sinetron ini tamat. Ya ampun, kenapa ya alur ceritanya dibuat sebegininya banget ya guys ya. Karena jujur agak kurang terima juga sih Mimin dengan alur cerita yang membuat Nando tuh seolah dibuat 2 orang atau 2 karakter. Emang sih mungkin untuk Haris Frizanya ini tuh ya menantang ya, karena dia harus memerankan 2 peran sekaligus, yaitu peran antagonis dan peran protagonis. Tapi kalau ya balik lagi dengan alur ceritanya, kalau memang alur ceritanya bagus ya mungkin kita terima-terima aja. Tapi kalau alur ceritanya kurang bagus, kemudian Nando dibuat menjadi 2 karakter ini tuh kayaknya aduh nggak banget deh. Tapi gimana nih menurut kalian? Udah nggak sabar nonton sinetron Saleha yang tayang pada hari ini ya guys ya. Berharap alur ceritanya bakalan bagus. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.